Ya, selamat malam. Mari Bapak Ibu yang sudah bergabung, kita bersama-sama memulai IG Live kita pada malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan, dan perlindungan Tuhan yang tidak pernah terlambat dan tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Saat ini kami menyerahkan secara khusus ketika kami bersama-sama akan belajar dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini sekali lagi ya Tuhan, boleh meneguhkan kami secara khusus ketika masih ada masa pandemi yang harus kami lewati di dalam beberapa waktu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Pak Andreas. Selamat malam Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu umat Allah, malapetaka, dan perlindungannya. Hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur pasal yang ke-91, kita melihat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur pasal 91, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saya lanjutkan ayat 12 sampai dengan 13. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diakui atau tidak, Mazmur 91 ini menjadi sebuah mazmur yang favorit ketika pandemi ini datang melanda kita, gitu ya. Mazmur ini menjadi sebuah mazmur yang favorit ketika pandemi ini datang melanda. Kenapa mazmur ini menjadi sebuah mazmur yang favorit? Karena kalau kita melihat tidak sedikit ya, ada beberapa ya, hamba Tuhan yang menggunakan mazmur ini di dalam konteks yang kurang tepat. Ya, mereka menggunakan mazmur ini untuk hal-hal yang kurang tepat. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa kita orang Kristen, umat Tuhan, orang percaya akan diluputkan dari pandemi COVID-19 ini. Kita akan diluputkan dari segala hal yang buruk, termasuk diantaranya adalah pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi ada yang menggunakan mazmur ini sebagai sebuah upaya untuk mengklaim bahwa kita tidak usah takut. Pandemi ini tidak akan menyerang kita. Pandemi ini tidak akan menimpa setiap kita. Ya. Lalu, yang kedua, kenapa mazmur ini begitu sangat diminati ketika pandemi ini berlangsung? Karena kalau kita melihat, memang kata-kata yang digunakan, yang ditulis oleh penulis di dalam mazmur ini adalah kata-kata yang memberikan ketenangan, yang memberikan jaminan di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah rasa takut, di tengah-tengah rasa khawatir yang berlebihan akan segala sesuatu yang buruk yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau Bapak Ibu nanti lihat di YouTube, ada sebuah lagu yang ditulis dari mazmur ini yang dinyanyikan oleh Regina Panggerego.
Mazmur 91 dalam lindungan Allah, itu judulnya. Kalau kita melihat apa sih kata-kata di dalam Mazmur ini yang membuat kita itu menjadi tenang, yang membuat kita itu menjadi yakin, ya, di tengah-tengah kekhawatiran masa-masa yang tidak segera berakhir ini. Coba kalau kita melihat ada kata-kata di dalam ayat yang kelima, tidak usah takut, ya. Terus kemudian ayat yang ketujuh, tidak akan menimpamu. Ayat yang ke-11, menjaga engkau di segala jalanmu. Terus ayat yang ke-13, ada kemenangan yang ditunjukkan lewat apa? Menginjak anak singa dan ular naga. Ya, jadi kata-kata ini adalah kata-kata yang membuat kita menjadi tenang, membuat kita menjadi tidak takut, membuat kita menjadi tidak khawatir lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari kedua hal ini, maka membuat kita sebagai anak-anak Tuhan itu berbeda, ya, memiliki pandangan yang akhirnya beragam dan memunculkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan realita, begitu ya. Misalnya, benarkah kita ini anak Tuhan dijauhkan atau tidak mungkin bisa terkena virus corona COVID-19? Ini berbicara mengenai realita. Karena apa? Karena ternyata ada juga anak Tuhan. Bukan cuma anak Tuhan, juga hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, majelis-majelis gereja yang hidupnya takut akan Tuhan, tetapi mereka terinfeksi virus corona COVID-19 itu. Lalu kita bertanya, lalu benarkah perlindungan yang diberikan oleh Tuhan itu? Kalau begitu, perlindungan seperti apa yang ingin dimaksudkan oleh Tuhan di dalam bagian ini, oleh yang dituliskan atau dilukiskan oleh penulis Mazmur ini? Nah, lalu yang kedua, pertanyaan yang mungkin muncul adalah begini. Bagaimana Mazmur ini dapat kita aplikasikan? Di dalam hal apa? Kita tidak mungkin ya mengklaim bahwa aku tidak akan terkena virus corona COVID-19, begitu ya. Virus corona COVID-19 pergilah, jangan berkuasa, diam, dan lain sebagainya. Ya. Nah, jawaban atas pertanyaan ini, pengertian kita terhadap apa yang dimaksud di dalam Mazmur ini akan menolong kita untuk menentukan sikap kita. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah masa pandemi ini. Ya, jadi nanti aplikasinya adalah, lalu kita menggunakan Mazmur ini sebagai apa? Apakah Mazmur ini digunakan sebagai panah penolak bala? Apakah Mazmur ini digunakan sebagai jimat atau sebagai apa, begitu ya? Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat satu persatu. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia, maka kita akan mendapati bahwa Mazmur ini adalah salah satu Mazmur yang tidak ada superskripsinya. Apa yang dimaksud dengan superskripsi? Bapak Ibu coba lihat ya di dalam Mazmur 92 atau Mazmur 90. Kalau Mazmur 90, superskripsinya itu adalah doa Musa, abdi Allah. Jadi kita tahu bahwa Mazmur ini ditulis oleh Musa, ya, seorang abdi Allah. Lalu di dalam Mazmur 92 kita tahu bahwa Mazmur ini adalah nyanyian yang dinyanyikan untuk hari Sabat, begitu ya. Jadi kita tahu, ada keterangannya, sehingga ketika kita menafsirkan, kita itu bisa menjadi mudah, ya. Tetapi kalau kita membandingkan dengan catatan Septuaginta, di dalam catatan Septuaginta itu ditambahkan nama Daud di dalam superskripsinya. Kita tidak tahu, ya, ini mengapa para penulis Septuaginta
menambahkan superskripsi ini, gitu ya. Jadi saya tetap berpegangan kepada teks Ibrani bahwa Mazmur ini tidak memiliki superskripsi. Jadi kita tidak tahu sebenarnya ini ditulis oleh siapa dan di dalam konteks apa, begitu ya. Nah, kalau kita melihat LAI memberikan judul itu di dalam lindungan Allah. Nah, lalu Mazmur ini termasuk Mazmur jenis apa, begitu ya? Kalau Mazmur 92 itu adalah nyanyian untuk hari Sabat. Nah, memang ada beberapa jenis Mazmur. Ada Mazmur pengharapan, Mazmur janji, Mazmur berkat, Mazmur doa, pernyataan iman, penguatan, jaminan, pembelaan, protes, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat di dalam Mazmur 91, rupanya ada beberapa tema gabungan yang termasuk di dalamnya. Misalnya apa? Ada jaminan di sana. Jaminan bahwa anak-anak Tuhan akan dilindungi. Anak-anak Tuhan akan diluputkan dari mara bahaya. Misalnya seperti itu, ya. Terus kemudian ada jaminan mengenai berkat Allah. Ya, jadi di dalam ayat 14 sampai dengan ayat 16 itu ada jaminan mengenai berkat Allah, begitu. Jadi kalau saya melihat ada beberapa macam tema di dalam Mazmur ini. Lalu kalau kita melihat Mazmur ini juga Mazmur yang unik. Apa uniknya? Nah, kalau kita melihat Mazmur ini, ya Mazmur 91 ini menggunakan ditulis dengan kata ganti orang yang berbeda-beda. Misalnya, di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua ditulis dengan kata ganti orang ketiga. Orang yang duduk, siapakah orang itu kita tidak ketahui. Ada orang yang akan menerima janji, ya. Ada orang yang akan menerima, begitu ya. Ada orang yang akan berkata bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Lalu kalau kita melihat di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-13, di situ digunakan kata ganti apa? Orang kedua, ya, misalnya engkau tidak usah takut. Engkau itu adalah kata ganti orang kedua. Dan yang ketiga, di dalam ayat 14 sampai dengan ayat 16 itu menggunakan kata ganti orang pertama. Ya, jadi siapa yang berbicara secara langsung di bagian yang ketiga ini? Yaitu Allah. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi kalau kita melihat ada perubahan kata ganti orang di dalam Mazmur ini. Dan kalau kita melihat di dalam penulisannya dari struktur kitabnya, maka LAI juga sudah membantu kita, ya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dinyatakan bahwa di hadirat Tuhan itu ada perlindungan. Lalu ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-13 di sana, ya, pemazmur menyampaikan bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan kepada penerima janji. Terus kemudian ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 itu janji Allah dinyatakan. Jadi LAI sudah membantu kita di dalam membaginya, gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, ayat yang pertama, ayat yang kedua, terus kemudian ada spasi, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-13 ada spasi, lalu kemudian ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, jadi itu pengantar singkat mengenai Mazmur ini. Nah, lalu apa yang kita bisa pelajari dari Mazmur ini berkaitan dengan perlindungan, ya, penyertaan Allah secara khusus di masa pandemi ini. Ya, yang pertama, kalau kita melihat dari Mazmur ini, kita dapat belajar bahwa perlindungan Allah bukanlah sebuah keniscayaan. Perlindungan Allah adalah sesuatu yang nyata, yang akan dialami
oleh setiap anak-anak Tuhan. Perlindungan Allah itu akan dirasakan oleh setiap umat Tuhan. Jadi perlindungan Tuhan itu bukanlah cuma dongeng isapan jempol, tetapi perlindungan Tuhan itu adalah sesuatu yang nyata. Ya. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, di dalam ayat yang pertama, kita bisa yakin bahwa ini adalah sesuatu yang nyata karena apa? Karena di sana itu muncul, ya, ada menggunakan 4 nama Allah dengan atributnya. Yang pertama itu adalah yang maha tinggi, Elyon, ya, itu orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, itu Elyon. Yang kedua, yang maha kuasa, Shaddai. Kita tahu ya lagu El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Nah, itu Shaddai, ya. Dan yang ketiga, di ayat yang kedua ada kata Tuhan, semuanya ditulis dengan huruf besar. Itu menunjuk kepada Yahweh, Allah yang membuat perjanjian dengan umatnya. Lalu yang keempat ada Allahku. Di sini menggunakan nama Elohim. Jadi ini adalah sebuah mazmur yang sangat khusus begitu ya. Jadi kita yakin bahwa perlindungan itu nyata karena perlindungan itu diberikan oleh Allah sendiri ya. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-14 itu ya, aku gitu ya. Ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai, aku akan meluputkannya. Gitu ya. Jadi ada sebuah pernyataan langsung dari Allah bahwa Allah akan menolong umat Tuhan, membebaskan, melindungi dan menjagai umat Tuhan. Dari bagian yang pertama tadi kita melihat ya ada nama Allah yang digunakan, lalu dari bagian yang ketiga ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16 ya Tuhan sendiri menjamin bahwa Dia yang akan memberikannya, gitu. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian yang kedua, ya, misalnya di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8, kita melihat ada sesuatu yang berbahaya di sana, gitu ya. Ada sesuatu yang berbahaya itu apa? Ada jerat perangkap yang dibuat oleh orang-orang yang mempunyai rencana yang tidak baik. Ada penyakit sampar yang busuk. Tetapi apa? Dalam menaungan sayapnya, Dia Allah yang akan melindungi kita. Lalu, kalau kita melihat lagi, ya, perlindungan Allah itu nyata, ya, boleh kita rasakan bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, tetapi perlindungan Allah itu nyata di sepanjang waktu. Dari mana kita tahu perlindungan Allah itu nyata di sepanjang waktu? Ya, di ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau kita melihat di sana itu dikatakan apa? Ada kata-kata malam, ada kata-kata waktu, ya. Ada kata-kata malam, ada kata-kata siang. Lalu ayat yang ke-6 berjalan di dalam gelap. Ayat yang ke-6 juga di waktu petang. Ini ingin menunjukkan apa? Bahwa ada ancaman yang datangnya itu bertubi-tubi. Siang, malam, sore, petang, gitu ya. Ancaman itu datang, menyerang. Tetapi Allah di sini dikatakan apa? Allah itu melindungi setiap umatnya. Ya, jadi Allah melindungi setiap umatnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi saya mengajak kita untuk belajar, percaya bahwa perlindungan Allah itu bukanlah sesuatu yang di luar pikiran kita, yang tidak bisa kita pahami, begitu ya. Nah, ilustrasi yang ingin saya gunakan adalah begini. Bapak Ibu, kalau dulu belum ada perumahan, kita milih rumah mah yang penting bisa nyaman, ya, lingkungannya enak dan lain sebagainya. Tetapi sekarang
dengan berkembangnya sistem keamanan dan perkembangan dunia real estate, maka kita ketika mencari sebuah rumah untuk kita tinggali, maka kita akan mencari sebuah kompleks perumahan yang aman. Ya, saya masih ingat beberapa waktu yang lalu saya mencoba menawari seorang teman, ini loh ada rumah yang dijual, gitu ya. Terus kemudian teman ini mengatakan bahwa enggak suka di sana, daerahnya banyak pencurinya, begitu kan. Jadi kita itu mencari kompleks perumahan yang aman. Ada one gate system, ya. Terus kemudian ditambah dengan security yang menjagai kita siang dan malam. Bukan hanya ada security-nya, tetapi ada kamera CCTV yang dipantau selama 24 jam. Nah, ketika kita tinggal di dalam kompleks perumahan yang seperti itu, bukankah rasa tentram, rasa tenang, rasa aman itu boleh kita dapati di dalam kehidupan kita? Itulah sama halnya dengan ketika kita percaya, kita duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, ya. Kita berada di dalam hadirat Tuhan, kita akan mendapatkan keamanan, kita akan mendapatkan perlindungan yang nyata. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat, jadi perlindungan dari Allah bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, bukan sesuatu yang tidak nyata. Tetapi perlindungan dari Allah itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang real, dan sesuatu yang bisa kita alami dan rasakan. Yang kedua, kalau kita melihat melalui Mazmur ini, kita belajar bahwa ada berbagai macam bentuk perlindungan yang diberikan oleh Tuhan. Yang pertama, ada perlindungan dari musuh. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, di sana dikatakan apa? Ada yang membuat perangkap, berusaha untuk menjebak, begitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita itu jatuh di dalamnya. Tetapi Tuhan itu akan menaungi kita dan melindungi setiap kita. Ya. Lalu kalau kita melihat di dalam ayat yang berikutnya, ya, di dalam ayat yang kelima, ada panah yang terbang, terus kemudian terhadap penyakit sampar dan penyakit menular. Bapak Ibu, kalau kita melihat, ya, ada penyakit itu yang diberikan oleh Allah, itu ketika ada sesuatu, misalnya ada perang terjadi, Allah biasanya memberikan suatu hukuman. Ya, perhatikan konteksnya itu adalah hukuman atau pembalasan. Lihat di dalam ayat yang 8. Dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Jadi semua hukuman ini diberikan oleh Allah, ya, di dalam konteks peperangan. Maka ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa Mazmur ini ditulis ketika, ya, seseorang raja itu berada di dalam lindungan dari Allah, sehingga raja itu tidak perlu takut, raja itu tidak perlu khawatir, gitu ya. Nah, kita tahu ini adalah metafora-metafora yang khusus yang diberikan oleh Allah. Ya, jadi Allah, perlindungan Allah itu nampak dalam bentuk apa? Menudungi engkau dengan kepak sayapnya. Lalu di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12, kita akan melihat bahwa perlindungan yang diberikan oleh Allah itu dinyatakan melalui apa? Kehadiran malaikat yang melindungi dan menjagai kita. Ya, kita tahu bahwa malaikat Tuhan itu menyertai setiap kita. Misalnya di dalam Mazmur ayat 3 pasal 34 ayat yang ke-8. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya,
Malaikat Tuhan itu ditempatkan untuk menjaga dan melindungi kita. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12, malaikat Tuhan itu ya dihadirkan oleh Allah di dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk menjagai kita supaya kita tidak terantuk batu. Ya, batu ini menunjukkan kepada apa? Kepada masalah-masalah, kepada ketidakberuntungan ya yang bisa dialami. Jadi batu ini adalah, penafsir mencoba menjelaskan bahwa ini adalah metafora dari apa? Dari ketidakberuntungan, terus kemudian adalah masalah-masalah yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, lalu bagaimana kita mencoba mengkaitkan Mazmur ini dengan realita? Seperti yang saya katakan, Mazmur ini indah Bapak Ibu. Ya, Mazmur ini berisi jaminan yang membuat kita bisa tenang, yang bisa membuat kita itu merasa damai secara khusus ketika kita berada di dalam masa pandemi ini. Bapak Ibu, ya, kalau kita melihat, lalu siapa yang akan dilindungi oleh Tuhan menurut Mazmur ini? Ya, tadi dikatakan adalah umat Tuhan, orang-orang percaya. Tetapi bukan sekedar orang percaya, Bapak Ibu. Bukan sekedar orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi apa? Coba perhatikan di dalam ayat yang pertama. Dikatakan apa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya apa? Orang ini senantiasa berada di dalam hadirat Tuhan. Lalu kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-14 dikatakan apa? Sungguh hatinya melekat kepadaku. Bapak Ibu, coba kita melihat, ini adalah sebuah kualitas yang diminta atau dituntut dari kita, anak-anak Tuhan. Menjadi pengikut Tuhan, menjadi umat Tuhan, bukan hanya ala kadarnya, bukan cuma sekedarnya, bukan. Tetapi benar-benar memberikan diri sepenuhnya, membaktikan dirinya sepenuhnya. Ya, jadi kalau boleh saya katakan, Mazmur ini adalah Mazmur yang memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalnya, bukankah ini Bapak Ibu ya, juga ada di dalam beberapa bagian perjanjian baru, bukan? Misalnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Coba perhatikan, di sana dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita maunya cuma ambil carilah dahulu ditambahkan kepadamu, tetapi kita tidak mau mencari dahulu kerajaan Allah, bukan? Nah, sama seperti Mazmur ini. Kita mau dapat perlindungan dari Allah. Kita mau dapat penyertaan, penjagaan dari Allah. Tetapi kita kalau disuruh hatinya melekat, ya, hatinya itu cling dengan Tuhan, kita susahnya setengah mati. Ya, lalu misalnya di dalam Injil Yohanes, misalnya kalau kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ini kan ayat favorit Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-7, pasal 15 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, katakan apa? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kita seringkali kan maunya apa? Minta apa saja yang kamu kehendaki, dan kita mau menerimanya. Tetapi kita kalau disuruh
tinggal di dalam Tuhan dan firman itu tinggal di dalam kita, kita mau enggak? Susah Bapak Ibu ya, seringkali jujur kita harus mengakui bahwa kita suka dengan janjinya tetapi syaratnya kita tidak sukai. Perhatikan, di dalam ayat yang ke-14, pemazmur ini menuliskan bahwa orang yang hatinya melekat itu bukan sekedar cuma bermain-main di dalam mengenal Allah, enggak. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-14 dikatakan apa? Dia mengenal namaku. Dia tahu siapa yang dia percayai. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-15, ketika dia berseru, maka Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai dalam kesesakan dan meluputkan dari segala mara bahaya. Jadi Bapak Ibu, Mazmur ini tidak berlaku bagi semua orang. Mazmur ini berlaku kepada siapa? Semua anak Tuhan yang hidupnya melekat kepada Tuhan. Lalu mungkin Bapak Ibu berpikir seperti ini. Loh, kalau begitu Pak, anak-anak Tuhan yang terkena COVID-19 itu hidupnya tidak melekat sama Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu ya kadar atau kualitas kemelekatan seseorang kepada Tuhan. Ya, kadar kemelekatan seseorang dengan Tuhan tidak bisa juga diukur dengan cara apa? Tidak bisa diukur dengan cara ya, oh dia rajin pelayanan, sering ke gereja. Belum tentu Bapak Ibu. Tetapi orang yang melekat kepada Tuhan itu pasti memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Dia tahu kehendak Tuhan dan dia menjalankan kehendak Tuhan ini. Ya, kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam kata melekat ini, yang tidak boleh dilepaskan adalah dia memiliki cinta yang dalam kepada Tuhan, memiliki kasih yang tulus kepada Tuhannya. Ya. Dan ia mengenal namaku. Artinya apa? Dia tahu natur Allah yang ia percayai. Dia tahu benar karya dari Allah yang dia percayai. Jadi Bapak Ibu, coba sekarang kita introspeksi diri kita. Ketika kita mengharapkan perlindungan dari Tuhan, pertanyaannya, siapakah diri kita saat ini di hadapan Tuhan? Apakah memang benar kita adalah orang-orang yang melekat dengan Tuhan? Apakah memang benar kita adalah orang-orang yang hidupnya bergaul erat dengan Tuhan? Apakah memang benar kita adalah orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan? Kita memiliki kasih yang tulus, kita memiliki kasih yang dalam. Bahkan kita memiliki pengenalan pribadi terhadap Allah, yaitu apa? Karya-karya Allah yang sudah dinyatakan di dalam hidup kita, dan juga pribadi Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Yang kedua Bapak Ibu, lalu fungsinya Mazmur ini apa bagi anak Tuhan? Bapak Ibu, Mazmur ini tidak bisa dijadikan sebagai mantra penolak bala, begitu ya. Jadi artinya, wah ketika kita menyanyikan Mazmur ini, di dalam doa membaca Mazmur ini, maka virus corona COVID-19 itu akan lewat daripada kita. Tidak. Tetapi Mazmur ini dapat digunakan bagi setiap kita untuk memberikan jaminan dan rasa aman kepada setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya melekat kepada Tuhan, bahwa dia yakin ya, apa yang dikerjakan oleh Allah itu nyata dan real dan bisa dirasakan oleh setiap anak Tuhan. Kita tidak perlu takut, tetapi kita perlu berjaga-jaga dan waspada. Dan melalui Mazmur ini kita diingatkan bahwa
Kita tidak berjalan sendirian, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Malaikatnya diletakkan untuk menjagai kita. Ya, malaikatnya itu menjagai kita, menjauhkan kita, dan menatang kita di atas tangannya supaya kita tidak terantuk kepada batu. Jadi Mazmur ini bukan sebuah Mazmur yang bisa digunakan untuk mengklaim sesuatu gitu ya. Untuk menolak virus corona COVID, bukan. Tetapi bagi orang-orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan, Mazmur ini memberikan jaminan kekuatan, rasa aman bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, ada Tuhan yang memegang kendali di balik semuanya itu. Dan Dia tidak akan pernah melepaskan kita dari apa Bapak Ibu? Dari genggaman tangannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari ya kita ketika membaca Mazmur ini kita memiliki pemahaman yang benar. Ya, jadi mari kita belajar untuk mengoreksi diri kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita melekat kepada Tuhan? Sudahkah kita memiliki relasi yang benar-benar intim dengan Tuhan? Jangan sampai kita menjadi orang yang mau dengan berkat-Nya, tapi menolak Tuhan-Nya. Kita mau diberkati, tetapi kita tidak mau ya ikut dengan syarat dan ketentuan dari Tuhan sendiri. Ketika kita menghadapi banyak kesulitan, kesulitan itu mungkin boleh Tuhan izinkan terjadi, Bapak Ibu. Ya, saya katakan, kalau kita mengatakan bahwa kalau kita anak-anak Tuhan, kita pasti tidak akan mengalami kesulitan. Ya, Bapak Ibu, saya yakin penulis Mazmur ini juga pernah mengalami kesulitan. Yang dia saksikan adalah ketika dia mengalami kesulitan, dia bisa melihat dari sudut pandang dan perspektif yang benar bahwa Allah masih tetap menjagai dia dan melindungi dia. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau kita melihat atau mendengar ada orang-orang yang sakit, terus kemudian orang-orang itu menyaksikan bahwa aku bersyukur Tuhan boleh memimpin, ya, boleh menolong, mempertemukan dokter, bahkan mempertemukan orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan lancar, begitu. Apakah berarti bahwa dia terbebas dari kesulitan? Tidak, Bapak. Tetapi dia boleh melewati itu bersama-sama dengan Tuhan yang menjanjikan rasa aman itu. Jadi Bapak Ibu, inilah pentingnya kita mengenal Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan supaya kita tidak memiliki perspektif yang salah. Ya, kita boleh pakai Mazmur ini untuk memberikan ketenangan, kenyamanan, tetapi jangan gunakan Mazmur ini sebagai mantra untuk menolak bala, sebagai mantra untuk mengusir virus corona. Ya, jangan Bapak Ibu. Malah kita yang akan menjadi tidak sehat. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Ya, memang pandemi ini menimbulkan banyak sekali pergumulan-pergumulan. Salah satunya adalah pergumulan teologis, ya, berkaitan dengan ayat-ayat Alkitab tertentu yang dipakai di dalam masa-masa pandemi ini. Ya, saya sampai di sini dulu Bapak Ibu. Jikalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu menuliskan di kolom komen. Nanti saya akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu dan saya akan menjawabnya. Masih ada kurang lebih sekitar 10 menit Bapak Ibu. Saya akan tunggu, jika Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, saya akan tutup di dalam doa. Silakan Bapak Ibu.
Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menuliskan di kolom komen. Saya akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu dan saya akan menjawabnya. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang memiliki pokok doa tertentu yang ingin didoakan. Silakan Bapak Ibu. Oke, ya ini ada pertanyaan dari Bapak Andreas. Dalam kenyataannya, manusia cenderung berbuat dosa dan pasti belum dapat melekat 100% pada Tuhan. Bagaimana agar bisa terus melekat pada Tuhan? Nah, ini pertanyaan yang bagus Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa memang manusia kita itu masih hidup di dalam daging. Nah, kalau biasanya kita itu mengatakan bahwa orang yang melekat kepada Tuhan pasti hidupnya itu jauh daripada dosa. Itu pasti Bapak Ibu ya. Tetapi tandanya, salah satu tanda juga bagaimana orang itu memiliki kemelekatan dengan Tuhan, yaitu orang itu sadar ketika ia berdosa, ia ditegur oleh Roh Kudus, ia sadar bahwa ia telah bersalah kepada Tuhan dan ia harus segera berbalik, bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan. Itu juga adalah salah satu tanda orang yang melekat kepada Tuhan karena dia tahu bahwa itu tidak baik. Itu tidak seharusnya dia lakukan sebagai anak Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa terus melekat kepada Tuhan? Caranya mau tidak mau adalah kita ya memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan melalui doa. Yang kedua, yang pasti adalah kita rajin membaca firman Tuhan, bukan cuma membaca, tetapi mencoba merenungkan firman Tuhan itu. Jadi misalnya ketika kita mengalami kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita kaitkan, hari ini aku renungan seperti ini, lalu aku mengalami seperti ini. Tuhan, apa yang sebenarnya Tuhan ingin katakan di dalam kehidupanku? Ya, jadi kemelekatan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang bisa kita raih. Dan salah satu tandanya tadi ya, yang pasti itu adalah menjauhi dosa. Tetapi yang kedua, ketika kita juga sadar ya, kita sudah berdosa, terus kemudian kita sadar bahwa kita itu telah melakukan dosa dan kita perlu mengakuinya dan minta ampun kepada Tuhan, itu adalah tanda juga kita sudah di dalam proses memiliki relasi yang melekat dengan Allah itu ya. Jadi itu yang bisa saya jawab, Andreas. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya? Ya, Bapak Ibu, jangan pernah berpikir begini ya. Wah, kita harus melekat dengan Tuhan itu berarti kita ini kayak orang yang sudah ada holonya begitu ya. Kita harus benar-benar perfect. Bapak Ibu ingat, kita ini adalah manusia yang hidup dalam daging
terus kemudian kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, ya. Dan kesempurnaan itu adalah sebuah proses, Bapak Ibu. Ya, makanya kita itu tidak bisa mencapai kesempurnaan penuh sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Kesempurnaan itu sebuah proses, Bapak Ibu. Sebuah proses berjalan bersama dengan Tuhan, dan itu pasti kita akan alami ya di sepanjang kehidupan kita, gitu ya. Nah, makanya di dalam Injil Matius dikatakan hendaklah kamu sempurna. Artinya apa? Kita memang sadar bahwa kita tidak bisa sempurna. Ya, makanya saya katakan salah satu tanda tadi ketika kita sudah berbuat dosa, terus kemudian kita sadar, kita segera berbalik minta ampun kepada Tuhan, itu adalah sebuah tanda bahwa kita sudah memiliki proses untuk melekat kepada Tuhan itu. Ya, ya, sama-sama Pak Andreas, terima kasih kembali. Oke, Bapak Ibu, saya rasa kita akhiri PA kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di IG Live GKI Ngagel. Biarlah melalui PA-PA yang disusun oleh majelis jemaat itu boleh terus menguatkan iman kita. Secara khusus ketika kita tidak tahu pandemi ini berlalu ya dan berlangsung sampai berapa lama. Dan biarlah firman Tuhan yang dibagikan itu boleh terus membuat kita semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur jikalau sekali lagi kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini, sekali lagi kami boleh diingatkan bahwa perlindungan Tuhan itu nyata. Perlindungan Tuhan itu ada. Dan Tuhan memberikan perlindungan dengan cara yang luar biasa kepada hidup setiap kami, anak-anak Tuhan. Tuhan itu memberikan sebuah perlindungan yang real di dalam kehidupan setiap kami, anak-anak Tuhan. Dan terlebih lagi kami diingatkan, Tuhan menginginkan supaya kami memiliki relasi yang intim, memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, karena kami tahu kemelekatan itulah yang membuat kami boleh mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan untuk setiap kami, setiap anak-anak-Mu, boleh Tuhan jagai dan lindungi. Menyerahkan untuk upaya-upaya yang dilakukan untuk menurunkan virus corona COVID-19 ini ya Tuhan. Kami rindu supaya negara kami boleh segera lepas dari pandemi yang berkepanjangan ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati untuk proses rekaman-rekaman atau live streaming ibadah yang diadakan. Kiranya itu boleh dipakai oleh Tuhan untuk terus boleh menguatkan iman kami. Untuk boleh terus membangun kerohanian kami. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih, saya bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Sampai berjumpa lagi di IG Live GKI Ngagel minggu depan dengan tema yang berbeda, dengan pembicara yang berbeda. Dan biarlah melalui semuanya ini iman kita boleh terus bertumbuh. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.